Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya sehingga pada kesempatan ini kami memberikan hikmat kesehatan untuk memaparkan presentasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBPM tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Komitmen dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM dilakukan dengan cara penguatan terhadap 6 area perubahan, yakni sebagai berikut. Area 1, manajemen perubahan. 1. Telah dilakukan apel perencanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK sebagai bentuk keseriusan dan komitmen kami bersama untuk mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. 2. Dilakukannya penandatanganan komitmen bersama dan fakta integritas oleh seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. 3. Melakukan rapat bersama seluruh pegawai yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk menyamakan persepsi dan arahan tujuan konsep pembangunan WBK WBBM yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sehingga konsep dan rencana perubahan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dapat tercapai. 4. Menunjuk dan menetapkan seluruh pegawai untuk terlibat aktif dalam pembangunan 6 area perubahan WBK WBBM melalui surat keputusan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Menunjuk dan menetapkan 2 orang pegawai tata usaha dan jaga sebagai agen of change, agen perubahan dalam hal menggerakkan, memberi solusi dan mediator perubahan terhadap keseluruhan lingkup kerja di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Penetapan surat keputusan role model di mana pimpinan menjadi contoh dan suri teladan kepada seluruh pegawai dalam sikap perubahan, perbuatan, tutur kata, dan pikiran. 5. Tim kerja pembangunan yang telah dibentuk membuat dokumen rencana kerja, program-program, serta strategi pembangunan WBK WBBM untuk kemudian disahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. 6. Pembuatan rencana tindak aksi agen perubahan. 7. Dilakukannya pertemuan tim kerja pembangunan WBK WBBM untuk mengevaluasi dan monitoring oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat terhadap capaian pembangunan WBK WBBM, sekaligus memberikan arahan-arahan dan solusi terkait adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. 8. Pemasangan spanduk atau banner pembangunan WBK WBBM di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat sebagai bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat dengan tujuan agar kedepannya masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan yang dibangun di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Area kedua yaitu tata laksana, penguatan informasi publik terkait kinerja melalui akun media sosial, yakni website Kejari Manggarai Barat .kejaksaan.go.id, Facebook, Instagram, dan YouTube Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Penggunaan aplikasi IT dalam pekerjaan seperti aplikasi CMS, Emoneh, Sicana, Saiba, Simak BMN, Lola, Simkari, Arsis, CPD, dan lain-lain. Adanya SOP standar operasional prosedur sebagai acuan pelaksanaan tugas. Area 3, penataan sistem manajemen SDM, yaitu 1. Mengusulkan pegawai baik tata usaha maupun jaksa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM sebagai salah satu faktor penunjang pelayanan yang lebih baik. 2. Penataan database pegawai yang up to date dengan menggunakan aplikasi Lolata pengelola data. 3. Penyusunan sasaran kinerja pegawai sebagai indikator pelaksanaan kinerja pegawai secara terukur dan tepat sasaran. 4. Peningkatan kedisiplinan pegawai dengan melaporkan kehadiran pegawai menggunakan absen secara tertib.
pelaksanaan manajemen SDM pegawai melalui diklat online, dosir pegawai, sasaran kinerja, absen pegawai. Penyusunan peta jabatan pegawai sebagai sarana monitoring jumlah ketersediaan pegawai sesuai jabatan dan kebutuhan organisasi. Pengusulan pengisian jabatan struktural berdasarkan kompetensi pegawai dan kebutuhan organisasi. Area 4, penguatan akuntabilitas kinerja. 1. Penyusunan serta pelaporan dokumen LAKIP, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara tepat waktu. 2. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja. 3. Pembuatan dokumen rencana kerja. Area 5, penguatan pengawasan, yaitu dengan cara pemasangan banner tolak gratifikasi untuk memperkuat edukasi kepada seluruh pegawai maupun tamu menghindari perilaku gratifikasi suap menyuap. Pemasangan perangkat CCTV sebagai sarana kontrol dan pengawasan perilaku penyimpang oleh pegawai maupun tamu. Pembentukan tim pengendali gratifikasi. Setiap pintu menuju ruangan kerja telah dilengkapi dengan pemindai sidik jari sehingga hanya dapat diakses oleh pegawai. Hal ini untuk mencegah tamu atau orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam ruangan kerja. Pembuatan kebijakan penanganan whistleblower system, monitoring dan pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), pos pengaduan masyarakat, pembuatan banner whistleblower system, rapat penanganan benturan kepentingan, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan adanya maklumat pelayanan di lobi penerima tamu, penetapan standar layanan penyelenggara, pengelolaan sistem informasi pelayanan publik nasional SIPPN, adanya survei kepuasan masyarakat, pelayanan terpadu satu pintu PTSP telah dilayani oleh petugas yang ramah dengan menerapkan budaya 6S. Fasilitas cuci tangan untuk pencegahan penyebaran COVID-19, tersedianya kulkas dan dispenser untuk minum tamu secara gratis, adanya pojok baca bagi pengunjung, sarana cas gratis bagi pengunjung, ruang tunggu tamu, fasilitas kesehatan, TV informasi, fasilitas disfabel, titik kumpul, loket tilang, ruang tahap kedua, inovasi layanan pendidikan bagi masyarakat putus sekolah melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Adiaksa Manggarai Barat secara gratis. Demikian paparan kami dari tim Zona Integritas Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Terima kasih, selesai. Kejaksaan Negeri Barat. Kami berintegritas. Reformasi birokrasi. Yes, yes, yes. WPK. Pasti bisa.